Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, jumpa lagi bersama saya Raf Zamzali, host Green Radio Line dalam serial podcast Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi. Kita bakalan ngobrol soal isu restorasi ekosistem gambut yang berlangsung di Provinsi Riau bersama dengan teman-teman dari PUI Gambut dan Kebencanaan LPPM Universitas Riau atau Pusat Studi Unggulan Iptek Kebencanaan dan Gambut. Oke. Kita bakalan ngobrol soal bagaimana tantangan pengelolaan ekosistem gambut, masyarakat yang berada di sekitaran kawasan gambut, dan juga bagaimana kemudian ekosistem gambut ini punya nilai manfaat untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol dengan tema menjaga gambut dan mensejahterakan masyarakat. Nah, ketika gambut terjaga, maka kesejahteraan masyarakat juga tercipta. Pasti akan terwujud ya. Semoga, mudah-mudahan. Oke, kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Udah nggak asing sebetulnya untuk bicara gambut, karena beliau sangat expert, apalagi soal dimensi sosial, antropolog dari kondisi kultural masyarakat yang ada di sekitaran kawasan gambut, yang ada di Provinsi Riau, bersama dengan Bang Dr. Arifuddin. Aduh, kok jadi lupa ya? Bersama Bang Dr. Arifuddin SPMP. Siap. Oke. Apa kabar, Bang Arif? Alhamdulillah, baik. Ini udah lama kita nggak jumpa ya? Lama. Salam dulu kita. Lama. Sehat, Bang Arif ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Sahabat Green, Bang Arif ini tentunya sangat punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman untuk berbagi, mengeksposur tentang perkembangan ekosistem gambut yang ada di Provinsi Riau, tantangannya seperti apa, dan selepas satu institusi penting ya, BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove diselesaikan, sudah tidak dilanjutkan lagi oleh Presiden ya. Kalau itu kita ingat 2016 itu luar biasa sekali, melalui Perpres nomor 1 tahun 2016 Presiden Jokowi merespon tragedi kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa, Bang Arif, di Provinsi Riau, dan dari pantauan-pantauan citra satelit, hasil riset, investigasi dan sebagainya, titik api itu terjadi di kawasan-kawasan hidrologis gambut. Dan apalagi Riau punya 59 kawasan hidrologis gambut ya, KHG, tersebar di beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Riau. Nah, kita bakalan ngobrol soal itu, sahabat Green ya. Mungkin untuk mengawali percakapan ini sebetulnya Bang Arif, gimana sih kondisi ekosistem gambut kita yang ada di Riau ini sampai dengan hari ini? Apakah aman-aman saja atau masih pada masalah yang sama gitu? Ya, baik. Tadi Bang Jali sudah, masih Bang Jali panggilannya? Ya, masih dong. Atau berubah ini? Enggak berubah, tetap. Ya, Bang Jali sudah menyampaikan bahwa perjalanan pemulihan gambut di Provinsi Riau dan di Indonesia pada umumnya itu juga sudah cukup panjang, sudah memasuki masa-masa indah lah ya. Masa-masa indah pemulihan, bagaimana respon dari Presiden waktu itu, ya terlepas dari yang apa yang sekarang ya jelas waktu itu kebijakan yang sangat berpihak ya, kepada perlindungan gambut ya, dengan dibentuknya BRG, Badan Restorasi Gambut ya. Kemudian alhamdulillah itu berjalan di periode pertama dan lanjut di periode kedua dengan menambahkan kata mangrove kan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya kebijakan itu, dengan adanya program itu yang luar biasa ya, terlebih dari ada kelebihan kekurangan ya, tapi keberpihakan pemerintah terhadap upaya untuk merestorasi, memulihkan kondisi gambut yang memang sudah diakui ya secara ilmiah di banyak riset ya, sudah banyak riset yang mengatakan bahwa memang ya
akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap itu adalah kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut. Ya. Kata kuncinya kan drainase, gitu ya, pengeringan lahan gambut dengan membuat kanal. Akhirnya memang luar biasa kebijakannya itu. Ya, baik itu pada kawasan lahan masyarakat, kemudian pada kawasan perkebunan milik pemerintah sendiri, milik swasta, itu kan berubah, ya. Mereka merespon dengan berbagai macam kegiatan, ya. Waktu itu ketika di awal-awal kan ya ada perlawanan juga, kita masih ingat ya. Betul. Ada demo dari salah satu perusahaan yang mereka karena ancamannya adalah memang mereka tidak boleh menanam kembali. Sempat juga tidak menanam kembali ya. Tapi akhirnya diprotes dan itu ada peristiwa politis lah. Akhirnya mereka tetap bisa beroperasi ya. Beroperasi. Tapi itu menyebabkan perubahan kebijakan di internal perusahaan ya, baik itu di perkebunan kelapa sawit maupun di hutan taman industri kita sebut waktu itu ya, berubah. Dan mungkin sekarang juga kata-kata restorasi ekosistem, restorasi gambut itu sudah bukan kata-kata yang asing. Ya, artinya melekat pada seluruh kebijakan ya. Diperluas malah bukan lagi gambut tapi pada ekosistem. Muncul misalnya RER, restorasi ekosistem Riau ya, seperti itu. Di masyarakat juga dengan berbagai macam program ya. Yang programnya kan masih 3R itu kan. Ya, revitalisasi of livelihood ya. Itu memang terasa. Kita bicara statistik hampir semuanya ya. Teman-teman dari NGO juga kan perhatian ya. Tetap dia mengkritik tapi mengakui kan bahwa dengan ada program itu terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan ya. Itu kan menyelesaikan masalah dari akar masalahnya di gambutnya. Tapi kan pemerintah punya program lain ya. Ya misalnya sampai sekarang masih ada teknologi modifikasi cuaca TMC ya. Kemudian juga waterbombing ya. Nah, dan akhir-akhir ini juga kan memang cukup ya, tapi alhamdulillah tidak terjadi, cukup terkendali lah. Kendali karena tidak terjadi kemarau yang panjang. Kemudian TMC-nya masih jalan. Kita mesti bersyukur itu. Kan sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa ketika terjadi masih ingat ya waktu kejadian ada kegiatan seni baca puisi di Idul Tintin waktu itu, itulah kira Pak Kapolda tidak bisa hadir karena fokus di Rohil. Ya alhamdulillah sekarang Kapoldanya cukup berpihak terhadap isu-isu lingkungan ya. Dia sangat peduli ya. Secara umum salah satunya adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan. Bang Arif, ini kan sebenarnya tantangan keberlanjutan kita memanage ekosistem gambut ini kan kompleks ya. Kalau kita coba mengklasifikasikan PR untuk menjaga keberlanjutan dari tata kelola ekosistem gambut ini adalah bagaimana secara ekosistem alami dia tetap basah karena ini ekosistem basah. Lalu juga secara ekosistem, bagaimana kemudian komoditi-komoditi tanam yang ada di atas lahan gambut itu juga terkendali. Dan status atau legal standing atau ini yang selalu jadi kontroversi adalah status hukum dari lahan gambut itu sendiri. Ini kan yang selalu menimbulkan konflik tenorial ya antara korporasi, antara masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini kan kompleksitas yang kemudian belum diselesaikan secara penuh, tapi institusi yang ditugaskan secara khusus sudah bubar nih. Nah, jadi kayak semacam semacam menganggap ini selesai atau Bang Arif ngelihatnya seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya, masa-masa indah itu keberpihakan dengan ada badan. Badan itu fungsinya kan mengkoordinir ya. Sebenarnya harusnya ketika sudah berjalan ya sinergis antara kementerian dan kelembagaan, karena tidak hanya satu kementerian, satu kelembagaan ya, banyak kementerian kelembagaan yang mengurusi itu sebenarnya ya. Kita melihat tadi dari sisi ekosistemnya ya, ada ekosistem gambut yang memang masih terjaga. Itu sekitar belasan persen lah, kalau salah 18% lah se Indonesia itu yang harus
tetap dikontrol supaya tidak dialihfungsikan. Ya. Itu kan. Itu yang penting. Kemudian yang terjadi keterlanjuran, ya. Keterlanjuran itu kan sebenarnya aturan sudah cukup jelas. Betul. Ya, 3 meter itu tidak boleh. Ya, ya. Ya, dan saya nggak tahu ya moratorium apakah masih artinya memang tidak hanya dengan moratorium, dengan adanya kan paling besar tuh sawit ya menjadi isu ya. Ya. Sawit itu ketika dia memang mematuhi RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil itu emang tidak boleh dilahan gambut. Artinya kalau di tracer, ditelusuri, dia tetap memang di budidaya lahan gambut itu nggak boleh. Sama juga sekarang kan di Tesonilo itu, ketika Tesonilo nggak boleh dijual, kayak gitulah. Artinya memang kontrol itu ada di sana, di aturan ya. Dan terlepas dari ada BRGM selanjutnya, harusnya kan kita tetap punya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Memang ada 2 kementerian yang mengurusi itu ya. Tapi memang akhirnya ketidakfokusan ya kalau dalam bahasanya sosiologi itu kan kompleksitas itu sosiologi Jerman yang Niklas Luhmann yang saya selalu gunakan dalam analisis itu ya. Kompleksitas itu harus diselesaikan dengan cara kompleksitas. Oh, ya, maksudnya kan, gimana tuh? Kompleksitas kan ini persoalan sudah menjadi kompleks. Ya, kalau dia tidak diangkat, kemudian tidak menjadi sebuah badan, itu dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena tidak ada yang fokus. Jadi kan menambah kompleksitas. Jadi persoalan semakin kompleks ini ya. Dan ya ada untungnya juga. Saya tidak memuji Pak Jokowi ya. Tapi untungnya dulu dia mungkin tetap orang meragukan dia pernah kuliah di Kehutanan. Ya, dia memang paham mungkin ya. Memang paham, jadi ada keberpihakan dan memang itu salah satu masa-masa indah juga. Kalau saya mengakui itu masa-masa indah, memang gambut itu serius untuk diurusi ya. Dan terbukti. Dan momentumnya kala itu tepat ya. Tepat sekali ya. Tepat sekali. Karena memang paham ya. Paham dan ya akhirnya memang merubah cara berpikir secara keseluruhan. Kita berharap ini mungkin sudah berubah, kebijakan sudah ini kan kayak misalnya di swasta pun sekarang, saya kebetulan tidak membela juga, tapi memang kayak rare itu ya, mereka memang fokus ya, terlepas kita bisa analisis dari kacamata lain ya. Tapi yang jelas ada keberpihakan dan itu menjadi salah satu bisnis core juga, restorasi ekosistem. Ya seperti itu ya. Kita berharap tidak hanya sekedar mencari muka, tapi benar-benar dilakukan untuk memulihkan ekosistem Riau ya, ekosistem secara keseluruhan itu yang sudah rusak itu bisa dipulihkan kembali. Nah, tapi kalau kita coba deteksi juga nih Bang, ini kita masih bicara public discourse-nya ya, yang jadi problemnya adalah kalau kita buka peraturan pemerintah tentang perlindungan ekosistem gambut PP 57 2016 itu jelas mandatnya adalah bahwa setiap daerah itu harus punya rencana pengelolaan ekosistem. Dan Riau sudah terbentuk. Nah, tapi di satu sisi, di situ ada mandat bahwa 30% ekosistem gambut itu harus dimasukkan ke dalam zona lindung. Supaya gambut-gambut dalam, gambut-gambut alami itu tidak dialihfungsikan dengan kepentingan bisnis as usual. Nah, itu mandatori dari sebuah peraturan. Nah, kalau kita lihat di rancangan detail tata ruang kita, hanya 1% Bang, dia akomodir. Ini kan mengindikasikan gimana, ini melindungi gambut atau membiarin gambut nih? Gimana pandangan Bang Arif? Ya, memang urusan juga ya, kan selalu peraturan itu dibuat ideal. Tapi ketika bicara kenyataan itu tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi tadi kan kebijakan di daerah. Terkait dengan kehutanan itu kan masih kewenangan pusat kan? Masih kewenangan pusat sampai sejauh ini. Mungkin itu yang tidak ketemu itu ya. Tapi kita berharap memang terlepas dari adanya tidak temunya ya, antara kebijakan yang dibuat dengan apa rencana yang dibuat oleh daerah itu, kita berharap memang dari daerah ya
pada wilayah kewenangannya itu memang berpikirnya itu green kan. Green itu, leadership ya. Ya, green leadership. Dia memang punya cara pandang yang benar-benar bahwa pembangunan itu ya ekses artinya memang sudah dipersiapkan apapun itu ya, setiap pembangunan secara fisik perkebunan itu menjadi bagian. Kan memang ada HCV ya. Kan HCV, High Conservation Value, yang itu sering diabaikan. Bahkan kalau masyarakat nggak tahu, dikiranya itu lahan nggak dipakai. Padahal HCV itu sebenarnya fungsi untuk menjaga ekosistem itu, ya, karena ada keanekaragaman di sana yang dijaga itu kan. Mungkin yang hal-hal yang seperti itu memang kalau pada wilayah perusahaan itu kan memang dengan peraturan yang tegas. Ya, kalau dengan masyarakat itu kan dengan pendampingan, dengan program-program kayak dulu itu ada DPG ya, Desa Peduli Gambut, semacam itu, yang memang berpikir masyarakat itu harus tidak hanya ekonominya, tapi how to save the environment kan, bagaimana tetap menjaga lingkungan kita. Seperti itu sih. Jadi memang kalau bicara itu ya memang tidak ketemu. Ya itu yang harus tetap disuarakan teman-teman aktivis ya. Siapa lagi yang menginikan, atau mungkin juga mahasiswa juga tidak hanya berpikir terkait dengan itu, perlu juga ya. Karena saya berpikir gini Bang, proteksi pertama dan yang paling menentukan ketika kita ingin menyelamatkan satu ekosistem itu adalah proteksi kebijakan. Pasti. Itu mesti clear gitu kan? Ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, indikasi-indikasinya kita belum melihat. Nah, saya ingin masih masuk ke wilayah-wilayah kebijakan publik ya, sebelum nanti kita masuk ke sosiokultural masyarakatnya ya. Seperti apa mereka mengelola. Karena ini kan, sahabat Green, tentu dua dimensi yang berbeda ya. Bagaimana ekosistem gambut itu dijaga oleh masyarakat yang berada di ekosistem itu, dengan ekosistem gambut itu dijaga dengan kebijakan publik oleh pemerintah. Itu dimensinya beda sekali. Tapi keduanya sangat menentukan. Saya ingin masih tetap ke dimensi kebijakan publik nih. Salah satu waktu BRG masih hangat-hangatnya Bang Arif, salah satu perdebatan kita adalah tak kunjung ketemunya pendekatan restorasi, baik itu tata kelola air gambut dan segala macam, antara korporasi dengan, karena waktu itu BRG hanya punya kewenangan melakukan supervisi dan lain sebagainya, tidak punya kewenangan justifikasi. Supervisi ya dengan cara yang santun. Karena waktu itu pernah terjadi di awal-awal itu, diprotes karena dianggap semacam intervensi gitu ya, mengganggu kerja. Gitu kan. Akhirnya kan dengan cara yang santun. Nah itu gimana mengkelirkannya? Ya, kalau kebijakan ya, saya teringat dengan ini. Ketika di awal-awal Pak Prabowo menjadi presiden, muncul dia kan, bahwa saya orang pertanian ya, saya tahu bahwa kelapa sawit itu memang tidak dipungkiri memberikan keuntungan secara ekonomi. Pasti. Ya, saya juga penelitian terkait dengan SDGs, punya kontribusi. Terakhir 2024 kami publikasi itu ya, tidak dapat dipungkiri. Tapi kesalahannya itu adalah ketika kesannya itu bahwa program-program penyelamatan lingkungan itu memang dianggap mengganggu program pengembangan kelapa sawit. Bisnisnya. Iya. Itu yang ya itu kan akhirnya kan menjadi apa ya? Kami juga sebagai kita kan bukan berpihak, tapi sebagai akademisi kan melihat ini bahaya ketika terlalu jor-joran. Ini siapapun yang menghalangi, ya, kita tahu arahnya kemana itu kan. Siapa yang menghalangi kebijakan kelapa sawit? Bukan seperti itu. Kita bicara sustainable itu bicara equilibrium. Equilibrium, bicara keseimbangan. Ya, hasil penelitian saya juga melihat bahwa terlalu dominan kepentingan ekonomi terlalu dominan. Ya, siapa yang bisa ngerem? Ya, pemerintah. Pemerintah yang memang hatinya itu tulus ya, tidak berpihak pada kelompok, tidak terpengaruh dengan tekanan tertentu, tapi memang dia berpikir secara
adil, Oke. ya, bahwa memang bukan hanya ekonomi harus ditumbuhkan, tapi lingkungan juga harus diselamatkan, Ya, dan betul. secara sosial juga harus tetap bisa berjalan semuanya, seperti itu kan. Benar. Nah, itulah mungkin cara menjawab yang Benar. paling pas seperti itu kalau Good menurut point, saya. good point. Betul sekali. Ya. Dan kita menyaksikan gubernur kita hari ini gimana Bang? Nampaknya? Gubernur saat ini saya tidak berani menilai kebijakannya. Saya belum melihat Belum lihat ya? keberpihakan kemana ya. Iya, Dia sama saya belum masih, lihat juga. sorry, hanya merespon aja, tapi nggak jelas mau arah kemana. Betul. Ya, setiap ada kejadian apa dia respon. Memang Ya. merespon. Ada aura farming dia respon. Ya, ya. Ada kejadian jalan dihalangi merespon. Fokusnya Tapi belum ya? apa arahnya ini kan? Yes. Berani dia mengatakan bahwa Riau ini tadi ya dapat memenuhi yang PP nomor 57 tahun 2016 itu 30% misalnya. Ya. Mungkin bukan wilayah dia, tapi kami siap mendukung. Ya, mungkin wilayahnya pusat ya terkait dengan hutan. Tapi kami siap mendukung karena memang ada fungsi-fungsi daerah itu untuk mengajak, mungkin memfasilitasi ya masyarakat, wilayah masyarakat itu wilayah-wilayah pemerintah sebenarnya untuk masuk ke sana kan, seperti itu. Kalau perusahaan mungkin dengan peraturan yang tegas, penegakan hukum yang tegas sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, Bang, saya ingin masuk ke wilayah bagaimana kemudian gambut itu punya added value. Dia bisa menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat yang hidup di atasnya. Ya. Berarti kita bicara soal bagaimana kecerdasan masyarakat memanage ekosistem itu menghasilkan nilai ekonomi. Berarti kita bicara komoditi. Nah, sebagai seorang akademisi yang sangat expert terhadap dunia pertanian, kehidupan masyarakat, sebetulnya kultur masyarakat kita dalam memastikan bahwa vegetasi yang memang betul-betul cocok dengan ekosistem alami gambut itu sudah merata nggak di masyarakat kita, sehingga ini juga membantu dalam sustainable ekosistem tadi gitu, Bang. Baik. Ya, kita bicara masyarakat itu bisa kita kategorikan, walaupun itu relatif ya. Jadi masyarakat lokal tempatan yang sudah hidup lama di sana. Ada masyarakat yang bukan tempatan ya, pendatang yang mungkin kedatangan mereka itu karena ada faktor tertentu untuk berbudidaya tanaman yang memang dianggap cepat memberikan keuntungan atau memberikan kestabilan ekonomi bagi mereka, seperti itu. Makanya kalau bicara tanaman ya secara teoritis, dan kita coba semacam implementasikan yang jelas tanaman itu syarat pertama adalah memang sesuai dengan gambut yang basah atau polikultur, itu yang selain sering digunakan ya. Kemudian memang akhirnya harus dibagi yang kepada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jangka pendek itu terkait mungkin hortikultura, sayur-sayuran ya, itu memang relatif bisa selama bisa mengikuti best practice-nya lah ya. Menengah misalnya nanas ya, panjang mungkin jangka panjang bisa tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang memang kayu-kayuan gitu ya, kayak jelutung, meranti gitu ya. Memang itu ada problem lagi bagaimana memang masyarakat ketika dia memang masa panennya itu bisa memang punya diizinkan, karena ada peraturan juga terkait dengan pemanfaatan kayu itu ya, tidak sembarangan juga. Tapi seperti itu memang dibagi ke dalam tiga itu ya. Secara secara praktis begitu juga dengan adaptif juga ya. Ketika misalnya memang sudah terjadi keterlanjuran yang sawit sudah terlanjur, kan ada moratorium, jadi tidak dibuka lagi, tapi yang sudah itu diatur. Ya, diatur dengan apa? Itulah programnya, membuat sekat kanal tadi kan. Sekat kanal, dan terbukti sekat kanal yang ada sawitnya kemudian berdampingan dengan tanaman lain itu bisa kok. Bisa ya? Bisa tuh artinya gini, selama itu dikendalikan dan airnya mengalir, itu justru malah lebih subur. Lebih subur. Dulu kan ada ketakutan ya, bahwa ketika di bawah di atas 40 cm nanti ginilah busuklah akar ininya. Ternyata bagus. Ya, dari dari data saintifik dan kita amati juga di lapangan,
itu malah subur yang Iya. airnya tetap terjaga. Iya. Ya, seperti itu kan. Jadi sebenarnya ada komitmen ya, kita sama-sama membenahi. Memang perjalanan mungkin tidak cukup waktunya ya. Kalau dalam perjalanan untuk benar-benar mewujudkan apa yang disebut dengan restorasi gambut itu Iya. yang dilakukan oleh masyarakat Masih panjang itu ya. tantangan berat ya. Betul. Karena ada memang kepentingan dan adaptasi ya terhadap program itu di lapangan. Harusnya kan yang menjadi utamanya itu kan penyelamatan gambut itu dengan rewettingnya itu. Rewetting, itu yang Tapi penting ya. justru malah kata kunci masuk pertama itu kan apa untungnya buat kami, Pak? Nah, akhirnya masuk ke revitalisasi dulu, Iya, masuk iya, ke program-program pertanian. Oke. Ya pertanyaan, ini program pertanian atau program restorasi gambut? Kan Iya. itu kan. Akhirnya memang beradaptasi. Oke. Ketika beradaptasi kadang-kadang lupa dengan Iya. yang utama itu apa? Rewettingnya rewetting sama ya. revegetasi ini. Karena ketika sudah dijaga airnya yang melalui sekat kanal tadi, maka ditopang dengan revegetasi penanaman itu untuk tetap mempertahankan airnya itu sejalan gitu kan. Revitalisasi itu kan penyesuaian sebenarnya. Ketika udah dibasahkan apa yang apa sumber pendapatan masyarakat supaya masyarakat tetap hidup gitu ya. Bukan mudah memang, tapi bisa. Betul. Ya. Contohnya misalnya tanaman sagu ya. Memang tidak semua juga tempat, tapi sagu salah satu yang sangat direkomendasikan untuk mungkin yang tidak terlalu dalam tapi gambutnya ya. Nah, itu memang masyarakat aslinya contoh nyatanya kan ada di Riau ya. Di mana Di kita bisa Sumatera. melihat bahwa pengelolaan ekosistem gambut itu dengan kelembagaan masyarakatnya, Ya. dengan kekompakan swadayanya itu betul-betul bisa terjaga gambutnya dan ekonomi bisa. Oke. Di mana bisa melihat contoh di Riau ini, Bang? Ya. Kalau ada beberapa program, banyak Iya. program ya, ada DPG, ada DPG. SMPI itu dari salah satu unit di Kementerian Kehutanan, SMPI ya. Kemudian yang kami lakukan juga, kami juga ada uji coba ya, implementasi itu bersama dengan UNRI, bersama dengan Kyoto University, kemudian didukung oleh JIK ya, melalui program JPP. Ya. Pada tatanan rewettingnya, kita berani mengklaim 2.400 hektar itu sudah direstorasi. Ya, kalau untuk revegetasinya ini sekitar 30-40-an hektar lah yang berhasil kita ajak masyarakat untuk benar-benar menanam tanaman yang direkomendasikan di lahan gambut ya. Tapi kalau untuk ekonominya memang itu menjadi tantangan. Jujur aja kita nggak berani mengatakan itu berhasil ya. Tapi yang jelas bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Bisa dilakukan oleh masyarakat. Memang kita ada intervensi, bukan intervensi, ada pendampingan kan, pendampingan melalui program yang cukup serius waktu itu. Dan jangan kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kelembagaan masyarakat waktu itu memang terbentuk namanya Masyarakat Peduli Bencana (MPB). Kemudian ada MPG, Masyarakat Peduli Gambut ya, yang kita bentuk. Orang-orang itu juga ada beberapa lembaga, ada MPA jadi MPB, kemudian ada MPG, Masyarakat Peduli Gambut, yang mereka yang mengelola gitu ya. Kita alhamdulillah ada sampai sekarang masih ada site-nya sebagai laboratori lapangan kita ya, yang ada bantuan dari internasional, kemudian sekarang itu dikelola oleh UNRI sebenarnya ya secara administrasi, tapi kenyataan memang masyarakat yang mengelola. Jadi benar-benar bisa, tapi tidak bisa sendiri. Pasti. Nah, jadi siapa yang membantu? Ya ada kampus melalui kegiatan penelitian, ya edukasi, karena juga jujur aja mahasiswa kehutanan tuh emang sering tiap tahun ke sana itu untuk menunjukkan bagaimana bentuk restorasi gambut yang melalui program Kukerta ya, Bang? Kalau kehutanan itu emang ada program praktikumnya, program ya. Ya, kemudian satu sisi yang penting juga adalah bahwa tidak bisa sendiri ya. Jadi sampai sekarang masih ada grupnya, itu namanya pengelolaan air Kito. Pengelolaan air Kito ya. Jadi di sana itu isinya ada kami UNRI, ada masyarakat, ada perusahaan. Kenapa? Karena memang water sharing itu, konsep water sharing ya, pengelolaan air bersama, apa istilahnya Pak Sigit, PAB ya. Pengelolaan air bersama itu memang dari manajemen perusahaan itu membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat membutuhkan. Contohnya ketika
ketika musim banjir. Ya. Ketika musim banjir, kalau masyarakat menahan air, kebanjiran tuh hulunya. Kebetulan hulunya di perusahaan ya, Betul. itu PT BBHA. Nah, ketika musim Kemarau. kering, Ya. itu kita memang minta apa ya, dilepas lah, Ya. jangan ditahan gitu kan. Sama juga ketika musim banjir terlalu berlebihan, ya kita nggak boleh nahan, kita harus melepas juga. Kita ke musim kering, ya kita memang menahan jangan sampai terlalu cepat keluar gitu kan. Nah itu harus ada komunikasi yang intens, artinya ada kerjasama. Water sharing itu adalah kerjasama berbagai pihak di sana. Di masyarakat pun kan macam-macam juga. Ada yang tergabung dengan kelompok, ada masyarakat yang punya lahan tapi dia tidak di sana. Ada juga punya lahan yang cukup luas sampai ratusan hektar. Disitulah kerjasama itu butuh ada komunikasi sama masyarakat itu kan terkait kapan dibuka, kapan dilepaskan, apa yang terjadi, apa misalnya ini gimana nih kok ininya macet itu sama-sama lah masyarakat dengan perusahaan ya dengan pemilik kebun yang luas seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang sebetulnya adaptasi masyarakat terhadap sustainability ekosistem gambut ini bisa dibilang sudah pada porsi idealnya atau masih mencari bentuk? Oke, baik. Tadi saya sampaikan itu bentuk yang sudah ada intervensi. Oke, diformulasikan. Ya, formulasikan. Makanya bicara itu kan pengalaman ya. Ya, tapi kan banyak program misalnya DPG Desa Peduli Gambut yang dilakukan teman-teman dari BRG ya. Tapi memang tadi sering lupa bahwa main programnya itu adalah rewetting. Sering lupa itu. Jadi dan ya kadang-kadang itu sering tidak lupa atau memang tidak begitu paham bahwa ini ekosistem basah gitu. Ya sering lupa itu memang karena memang itu pertanyaan itu kan apa untuk buat kami. Akhirnya tidak meninggalkan jejak. Iya, jejaknya ya kalau misalnya fokus pada program ya tadi revitalisasi ya. Kalau revitalisasi masih oke. Pada revitalisasi ya kini program seperti program pertanian jadinya. Memang iya ya, tapi lupa pada niat utamanya adalah how to save the gambut tadi. Itu yang sering terjadi. Makanya apa peninggalannya? Susah kalau misalnya tidak ada basah itu sekat kanal terjaga nggak gitu kan. Kalau nggak nampak sekat kanalnya lagi berarti agak ini tuh. Agak ragu kita apakah bisa makanya ekosistem gambut ini apakah dia sustainable atau tidak gitu kan. Ekosistem gambut ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Tidak bisa sembarangan. Tadi manajemennya itu manajemen tadi KHG tadi kan. Satu di entitasnya banyak di sana. Ada perusahaan, ada masyarakat bermacam-macam ya, ada masyarakat tempatan, masyarakat lokal, pemilik kebun luas, macam-macam kan. Mungkin Bang Jali juga punya tanah di mana gitu kan. Ini apa Sobat Green ya? Satu sisi ada mindset ekonomi yang mungkin nggak terkendali ya di kita sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat, sehingga melihat ekosistem itu selalu soal eksploitasi dan lain sebagainya. Dan situ pelan-pelan jadi krisis dan kemudian jadi bencana. Nah, mungkin itu salah satu penyebab dari tragedi kerusakan ekosistem kita. Nah, saya ingin masuk balik sedikit soal ini Bang Arif. Saya ingat di PP 57 itu kan sudah dibangun proses yang sempurna ya. Maksudnya ideal. Ideal. Di situ dimulai dengan memverifikasi kawasan gambut. Lalu muncullah peta kesatuan hidrologis gambut ditetapkan oleh kementerian. Mana yang dilindungi, mana gambut dalam, mana yang boleh budidaya, mana yang boleh lindung, lalu mana apa ya, sangat lengkap sekali dan itu intervensi dari ahli-ahli gambut dan lain sebagainya. Nah, secara regulasi kayaknya nggak ada persoalan, tapi secara implementasi pada bagian budidaya ini kan sangat-sangat kebablasan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke korporasi untuk menjelaskan bahwa ekosistem gambut ini ekosistem masa depan Riau gitu. Jadi jangan terlalu dieksploitasi dong gitu. Ya. Seperti apa tuh caranya? Ya. Tadi Bang Jali sudah menyampaikan juga. Kalau di wilayah perusahaan itu ada supervisi ya. Supervisi itu kan untuk memastikan ngecek apakah sudah melaksanakan restorasi gambut itu gitu kan. Sebenarnya pasti sudah dilakukan ya.
dan dilakukan juga pendampingan. Bahkan waktu itu saya pernah terlibat juga, expert pun didatangkan untuk memberikan pemahaman. Memang ada protes di awal itu kan, Pak kalau ini gimana nanti kalau misalnya 50 cm kami busuk nih gini-gini. Akhirnya dijelasin, betul saya memang menemani waktu itu Prof. Azwar Maas waktu itu kan, nggak apa-apa kalau misalnya selama airnya berputar, airnya terus mengalir itu nggak ada masalah. Ya akhirnya memang kan dengan adanya supervisi, tambah lagi tadi dengan kriteria RSPO kan itu diaudit terus. Ya mekanisme pasar kita pakai ya. Kembali ke mekanisme pasar sebenarnya. Simpel aja, ketika tidak memenuhi kriteria barang tidak laku. Ya. Tapi memang RSPO itu tidak mudah untuk dilakukan. ISPO aja lah ya. ISPO itu sebenarnya harusnya tahun ini kayaknya. Tahun itu harus diimplementasikan, tapi capaian penerapan ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil yang hanya Indonesia saja itu cuma capaiannya rendah sekali. Ya banyak tidak mudah memang. Ya. Permajaan kelapa sawit kan salah satu ya akhirnya disinkronkan dengan ISPO-nya ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Ya. Sebenarnya simpel kan, ketika dia masih eksploitasi lahan gambut, coret langsung, tidak laku barang itu. Iya, itu lebih mudah daripada tadi kan peraturan gini-gini, kami nggak ada masalah Pak, gitu ya. Ya, memang akhirnya mekanisme pasar itu lebih efektif sepertinya ya, dengan walaupun belum tidak mudah juga. Tidak mudah itu artinya gini, kalau di perusahaan harusnya mudah. Karena simpel sekali kan, tidak bisa, dia tidak laku otomatis tumbang sendiri kan. Tapi kalau di masyarakat kan agak susah juga ini. Gimana masyarakat ini kan nggak laku gitu. Itu jadi pertanyaan. Makanya program-program untuk mengedukasi masyarakat bahwa ISPO itu penting bagi pasar kelapa sawit itu, penerima kelapa sawit di pasar itu yang harusnya menjadi prioritas juga ya. Ya. Pasar itu pasar kembali ke pasar lagi. Apalagi pasarnya sendiri, ya. Seperti itu. Makanya memang harusnya ya tadi ketika presiden kita mengatakan gini kesannya itu mendukung membabi buta. Padahal sebenarnya kan dalam penyelamatan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan, untuk kasih rem lah, jangan gas terus itu kan. Kasih rem dengan peraturan itu. Toh juga akhirnya memang di sana juga ketemunya kan ada ISPO, ada RSPO yang memberikan syarat itu. Gitu. Balik ke soal masyarakat gitu Bang. Jadi ini kan yang paling kita khawatirkan dari kecelakaan kita dalam tidak cakapnya mengelola gambut ini kan tragedi karhutlah. Ini yang paling kita khawatirkan itu. Kalau ini sudah terjadi, apalagi dengan eskalasi kebakaran yang luar biasa di lahan gambut, itu saya rasa ya itu hanya respon tindakan aja, tapi respon tindakan itu tidak akan bisa memadamkan eskalasi yang besar itu sebetulnya. Nah, apa yang menjadi kita kan punya NGO, punya LSM, punya kelompok-kelompok masyarakat. Dari kajian-kajian yang dilakukan oleh PUI Gambut dan Kebencanaan, seperti apa kemudian kelompok-kelompok LSM dan CSO ini juga harus intervensi nih Bang, karena kan masyarakat itu kan perlu didampingi, perlu diperbaharui terus mindsetnya dan sebagainya gitu. Nah, selama ini apakah ada pendekatan-pendekatan baru yang bisa dilakukan ke masyarakat untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut? Jadi jangankan masyarakat ya, kaum terdidiknya belum tentu paham apa menjadi akar masalah. Ini ya. Saya sering menguji itu, mencoba gitu kan, baik itu di S2. Coba apa yang kalian pahami terkait dengan kebakaran hutan dan lahan? Itu masih kemana-mana begini. Mungkin hanya 10% lah yang paham ya. Makanya memang itu dari sisi pemahaman gambutnya, ekosistem gambutnya itu memang melalui edukasi yang masif ya. Masif. Kayak kita di UNRI itu memang menjadi kurikulum. Ya. Udah kurikulum lingkungan dan bencana. Ilmu lingkungan dan mitigasi bencana untuk S1 ya. Jadi memang menjadi mata kuliah wajib. Itu dia pahami. Jadi semua jurusan prodi itu, saya ngajar di arsitek yang semester kemarin,
itu harus paham dia. Ya. Jadi kaum terdidik aja belum tentu paham. Ya, ya. Kita bicara masyarakat ya. Makanya memang peran ya edukasi dalam pemahaman gambutnya ya. Itu memang harus secara masif ya dari sejak dini lah ya. Mungkin masih kurikulum dari TK dengan segmennya, dengan materinya menyesuaikan itu SD, SMP, SMA sampai ke kuliah gitu ya. Kemudian di masyarakat, makanya saya juga terkait dengan kalau ini kan kita masalah pertanian ya. Jadi seorang penyuluh pertanian itu juga harus paham. Betul, ya kita punya agen di masyarakat itu. Itu yang agen formal yang milik pemerintah kan. Kalau dalam konsep itu ada penyuluh pemerintah, ada penyuluh swasta, ada penyuluh swadaya. Nah, penyuluh swasta ini masuk dari perusahaan dan dari NGO sebenarnya. Ya. Kemudian yang swadaya ini dari petani yang berhasil ya. Jadi harus masuk ini. Jadi teman-teman NGO dalam konteks pemahaman apa itu gambut, ya apa menjadi persoalan kenapa gambut itu rusak, itu memang melalui penyampaian tidak pernah lelah melalui pendidikan secara formal dan informal tadi. Tidak pernah lelah ya. Ya. Tapi memang ada sesuatu yang ini menarik sebenarnya. Bicara bencananya, bicara bencana itu bukan persoalan pendidikan. Ya, tadi persoalan tadi kan yang saya sampaikan tadi persoalan pemahaman gambutnya. Tapi persoalan bencana ini persoalan gambut. Bukan persoalan pendidikan, tapi persoalan adalah kepentingan. Ya, kan ya hasil analisis saya waktu waktu sedang S3 itu menunjukkan memang ya bukan pendidikan yang jadi problem, tapi bagaimana memang kita itu memberikan ada keseimbangan di dalam sistem itu yang kalau dari hasil riset saya itu kan sistem ekonomi terlalu dominan ini. Makanya sistem hukum, sistem politik itu harus diperkuat. Iya, sistem hukum yang berpihak pada lingkungan tadi. Ya bukan pendidikan memang ada, tapi pendidikan itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu kuat sebenarnya ke sana itu. Tapi hukum dan politik itu yang berpihak, harus berpihak. Tapi kan ya itu tadi kan dalam perjalanannya ketika seseorang ingin menjadi seorang kepala daerah bahkan kepala negara itu bermain di sana kan. Ekonomi itu bermain di sana. Itu akhirnya di sana. Makanya perlu teman-teman dari aktivis itu untuk menyuarakan terus ribut ya. Ribut itu keributan yang diperlukan sebenarnya dalam konteks memberikan keseimbangan dalam sistem sosial masyarakat ya itu. Gitu. Menarik. Tidak pendidikan yang memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah. Iya, betul. Tapi bagaimana intervensi dari sistem hukum dan sistem politik. Saya sepakat itu. Itu betul sekali. Makanya kita butuh pemimpin yang green leadership ya Bang ya. Mudah-mudahan kita mesti selalu ribut dengan para intelektual. Iya, kita perlu ribut, tapi ribut yang punya dasar. Punya dasar, baik itu secara saintifik yang sainsnya, eksaknya maupun secara sosialnya. Itu kayaknya perlu kita kurang ribut nih Bang. Sekarang kurang ribut, tapi Rocky Gerung kan masuk ke dalam keributan itu kan. Udah mewakili keributan. Ya, walaupun kita agak ragu juga secara saintifik dari aspek persoalan gambutnya itu apakah dia paham atau tidak ya. Dan masuknya dia untuk mewakili keributan kayaknya agak beda dengan kita gitu kan. Agak beda. Pasti beda dia kan. Ya mungkin kita uji juga apakah kemampuan cara pikir filosofis dia itu apakah benar-benar bisa memberikan mungkin secara memberikan perspektif dalam pikiran, tapi dalam memahami persoalan akar masalah dari persoalan kebakaran hutan dan lahan itu apakah masuk sana, itu menjadi big question bagi kita semua kan. Betul, menarik nih. Kayaknya kita harus undang Rocky Gerung gitu. Harus wajib kayaknya. Itu menarik sahabat Green ya. Jadi bagaimana itu narasi yang penting bahwa ributnya kaum intelektual itu satu pertanda bahwa ada kealpaan dari public policies, dari sistem politik kita, bahwa mereka harus terus diingatkan bahwa sumber daya alam itu harus diproteksi dengan intervensi politik, sistem hukum yang adil, sehingga memang
determinasi ekonomi kapitalis atau pasar itu bisa ditekan. Ya. Walaupun sistem ekonomi itu juga Bukan memberikan ditekan, kontribusi. diganggu Ya. Jadi prinsip equilibrium tadi. Iya, Sehingga iya. dia memberikan keseimbangan gitu Bang ya. Ya, nanti ya kita diskusi sendirilah. Memang menarik. ada konsep ya bagaimana penetrasi dari Ya. satu subsistem ke subsistem lain Ya. itu akhirnya memunculkan keseimbangan. Akhirnya Menarik ada nih. adaptasi dari Ya, ya. masing-masing subsistem sosial itu sendiri Oke. gitu. Kayaknya serial keempat ya kita bahas itu. Iya. Sesi terakhir sekali. Masih ada Bang. lagi. Bagaimana apa ya? Ini isu-isu yang apalagi isu gambut nih ya Bang. Kayaknya mungkin secara spekulatif kita bisa katakan bahwa ini nggak isu populer. Spekulatif ya. Apa indikasinya tidak isu populer? Dia masih menjadi konsumsi segelintir orang yang kebetulan punya kepentingan untuk penyadartahuan lingkungan hidup. Tapi dia belum menjadi isu bersama. Nah, bagaimana caranya biar ini jadi isu bersama? Tetap suarakan. Tetap ribut ya? Tetap Balik ke ribut. situ lagi ya? Iya, sebenarnya tahun ini kan agak lumayan muncul asap ya. Ya. Sebenarnya kesempatan kita untuk menaikkan, tapi kayaknya memang kalah sama isu ijazah palsu kayaknya. Betul. Nah, itu tadi. Ya, sebenarnya ya kita kembalikan lagi. Kemarin ketika BRGM itu dibubarkan, kayaknya Malah fine-fine. Atau mungkin ini ya, Iya. apapun persoalan sekarang orang malas lah. Benar. Itu bahaya itu. Harusnya bubarnya BRGM itu kita Ya, ribut itu. dalam dunia demokrasi memang itu sangat bahaya emang. Ketika Betul. diam, ketika hanya diam dengan fenomena itu memang bahaya sekali. Ya, ya mungkin ya Green Radio juga harus terus menyuarakan ya, medianya menjadi media mainstream Siap. ini. Kita memang ya itu tadi kembali lagi kalau kita bicara kepada sistem sosial tadi, ada penguasaan tadi kan yang akhirnya memang mendominasi tadi kan. Tapi ya dengan media sosial yang luar biasa sekarang saya kira bisa saja bisa kita naikkan lagi itu bisa saja. Bisa ya. Viral, cari momen yang pas gitu ya. Oke. Sebenarnya momen asap ini pas sekali. Pas ya. Pas sekali. Atau mungkin Rocky Gerung yang bisa membantu juga ya. Saya mikirnya Kita gitu. kasih pemahaman dan dia yang menyuarakan gitu kan. Kayaknya Bisa perlu jadi. tuh. Iya, betul. Nggak hanya Kapolda yang ini kan. Kita pun perlu Rocky Gerung kan untuk Iya, menaikkan rating isunya. Oke, makasih Bang Arif. sama-sama. Menarik sahabat Green, apalagi tadi soal penetrasi dari sistem sosial itu ya, yang bisa mempengaruhi jalannya perubahan tata kelola ekosistem kita ya. Intervensi politik dan intervensi hukum itu jadi kata kunci ya. Bagaimana kita memfokuskan penyelamatan ekosistem itu Dengan gangguan teman-teman aktivis. Nah, tentunya jangan justru kita sama kita justru jadi saling mengganggu ya. Iya, betul. Ini jadi problem yang menyalah juga gitu kan. Nah, jadi sudahlah kita satu pemikiran, kita hanya mungkin beda jalan tempuh dan cara dalam melihat persoalannya, tapi niatnya mungkin barangkali sama ya, bahwa perubahan itu adalah satu keniscayaan yang mesti ditempuh, apalagi soal tata kelola ekosistem gambut. Oke, baik sahabat Green, sebenarnya mau panjang lebar, tapi waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan public discourse tadi memberikan inspirasi, memberikan gizi terhadap informasi Anda, dan tentu bahwa penyelamatan ekosistem kembali lagi kepada kita, sejauh mana kita civil society ini bisa terus ribut menyuarakan bahwa jangan sampai terjadi lagi tragedi asap, karena itu sangat merepotkan dan sangat merugikan kita dari dimensi apapun, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, bahkan juga transportasi, penerbangan tidak bisa dilakukan, pendidikan libur, dan lain sebagainya. Dan tentu dorongan kita pada aktor-aktor politik itu juga tidak boleh lupa, di samping kita mengedukasi masyarakat di tingkat grassroots, tapi di tingkat pengambilan keputusan kita mesti ganggu juga, supaya ada solusi yang kita berikan. Kita jumpa lagi di edisi serial keempat lagi, sahabat Green, bersama dengan Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi, dengan tema dan topik yang menarik. Saya Raf Zamzali, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green,
more sustainable. Green Radio Line.